Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semangat pagi. Anakku yang soleh dan solihah. Hari ini, alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran meskipun secara daring. Di kelas ini nantinya Ibu akan mengajar kalian untuk mata pelajaran prakarya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah dan keragaman karya kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajaran, kalian bisa memahami pengetahuan keanekaragaman jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ruang lingkup mata pelajaran prakarya memiliki 4 aspek. Yang pertama kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga budidaya, yang keempat pengolahan. Kerajinan adalah dapat dikaitkan dengan kerja tangan yang hasilnya merupakan benda untuk memenuhi tuntutan kepuasan pandangan, estetika, ergonomis, simbol budaya, kebutuhan tata upacara, dan kepercayaan atau theory of magic and religion. Benda fungsional yang dikaitkan dengan nilai pendidikan pada prosedur pembuatannya. Rekayasa di sini terkait dengan beberapa kemampuan. Yang pertama adalah merancang, yang kedua merekonstruksi, yang ketiga adalah membuat benda produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan pemecahan masalah. Contoh, rekayasa penyambungan balok kayu untuk membuat susunan konstruksi kerangka atap rumah dengan prinsip ketepatan agar susunan rumah tidak mudah roboh. Budidaya ialah suatu kerja berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak bertambah banyak. Pengolahan di sini menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan. Seperti kalau kita lagi masak, dan ini gambar adalah tahap-tahapnya untuk membuat suatu masakan. Produk kerajinan ini dibagi menjadi 2. Produk kerajinan bahan lunak, produk kerajinan bahan keras. Apa itu produk kerajinan bahan keras? Adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Kalau bahan lunak berarti itu bahannya menggunakan bahan yang bersifat lunak. Untuk kelas 9 nantinya kalian akan mempelajari tentang produk kerajinan bahan keras. Contohnya untuk bahan lunak itu seperti lilin. Untuk materi kelas 8 kalian sudah mempelajari itu. Keanekaragaman kerajinan bahan keras di Indonesia sangat banyak. Hal ini dikarenakan beragamnya budaya, keterampilan yang didukung alat serta bahan dalam pembuatannya. Sehingga pada pembuatan kerajinan bahan keras memerlukan berbagai prinsip dasar. Apa saja prinsip dasarnya? Prinsip dasar kerajinan bahan keras, yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Keunikan bahan kerajinan.
Beragamnya bahan yang digunakan sebagai bahan baku kerajinan akan berdampak pada banyaknya teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan tersebut. Misalnya, bahan kayu mempunyai suatu keunikan dari tekstur atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Di bawah ini Ibu sertakan contoh atau gambar aneka tekstur atau serat kayu. Ya. Kalian perhatikan, itu serat kayunya berbeda-beda. Jadi nanti pengrajin itu bisa membuat suatu produk itu disesuaikan dengan motifnya. Kira-kira cocoknya untuk kerajinan seperti apa, seperti itu. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan adalah karya kerajinan yang memiliki suatu pesan tertentu yang berasal dari pencipta karya. Misalkan produk ini memiliki nilai fungsional. Contohnya seperti di gambar itu ada anyaman yang untuk tempat tisu, kotak tempat untuk alat make up atau apapun itu. Produk dengan nilai informatif, artinya produk ini memiliki informasi, bernilai informasi. Seperti gambar itu pin dari tutup botol, ya, itu menginformasikan bahwa seseorang ini menyukai klub-klub seperti ini, seperti itu. Produk dengan nilai simbolik, artinya memiliki simbol atau ciri khas dari suatu agama misalnya. Ya, contohnya di sini adalah cerita lukisan kaca yang menceritakan tentang Mahabharata. Yang keempat adalah produk dengan nilai prestis atau wibawa, sepertinya tas yang terbuat dari bahan kulit. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ini meliputi faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan sebelum pembuatan rancangan produksi suatu kerajinan. Yang pertama adalah faktor ergonomis. Faktor teknis, faktor ekonomis. Faktor ekonomis itu seperti apa? Yaitu memiliki kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. Dan faktor teknis meliputi metode produksi yang andal, tingkat kemahiran sumber daya manusia, penerapan daya mesin atau manual. Faktor ekonomis meliputi selera masyarakat terhadap produk, nilai jual dan keberadaan suku cadang, kebijakan penciptaan, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi. Faktor yang selanjutnya adalah faktor sains dan teknologi, meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru. Yang kedua, mengikuti perkembangan pengetahuan. Yang ketiga, selalu mengikuti perkembangan teknologi. Faktor yang selanjutnya adalah faktor estetika, meliputi menampilkan bentuk dan keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Faktor yang selanjutnya, faktor kondisi lingkungan, meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Tugas kalian untuk hari ini adalah tulis pada lembar tugas kalian. Apa yang harus dilakukan? Amatilah 5 jenis kerajinan yang ada di rumah kalian. Kemudian, amatilah kerajinan tersebut. Apa yang harus diamati? Yang pertama adalah fungsinya. Benda ini fungsinya untuk apa? Kemudian bentuknya seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian hasil kerja kalian itu, pengamatan, itu kalian tulis di lembar jawaban. Contoh formatnya seperti ini. Ada nama, ada kelas, tanggal, kemudian baru hasil pekerjaan kalian atau tugas atau nanti soal. Semangat untuk kalian untuk mengerjakan. Alhamdulillah pelajaran hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh japri ke nomor WA-nya Ibu atau melalui grup kelas. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.